Kita berjumpa lagi ya di video pembelajaran kalkulus diferensial. Pada video ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai aplikasi dari turunan ya. Kalau sebelumnya Anda sudah baca di video sebelumnya tentang bagaimana kita menggunakan turunan untuk menentukan perilaku dari grafik suatu fungsi ya. Sehingga kita dapat membuat sketsa dari grafik fungsinya ya, dengan memeriksa kemonotonannya, yang kemudian kecekungan dan ujung ke atas ujung ke bawah ya, dan ditambah dengan titik-titik kritisnya serta nilai kritisnya ya, dan titik potong dengan sumbu-sumbu, maka kita dapatkan sketsa lengkap dari grafik fungsinya. Tapi ada satu lagi ya, komponen dari grafik yang seringkali muncul ya ketika kita menggambar grafiknya ya, grafik fungsinya, yaitu yang dinamakan sebagai asintot ya. Ya, asintot grafik ya. Asintot ini nanti terkait dengan limit ya, limit di tak hingga dan ataupun limit yang bernilai tak hingga ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan prinsip limit nanti ya. Nanti untuk menentukan asintot grafik dari suatu fungsi. Nah, kita mulai dari contoh ini ya. Jadi kalau saya punya fungsi y sama dengan e pangkat x ya. Nah, sini kita dapat menentukan limit dari e pangkat x ketika x menuju tak hingga atau x menuju negatif tak hingga ya. Kita buat sketsanya dulu ya. Grafik fungsi pangkat x mudah ya. Jadi ketika x sama dengan 0, tentu saja nilainya kan 1 ya. Kan 0 nilainya 1 di sini. Ya. Nah, ketika e-nya besar ya, besar sekali, maka grafiknya akan semakin naik kan, e pangkat 0, e pangkat 1 berarti 2 gitu ya, dari ini naik terus ini dan seterusnya. Jadi kira-kira begini grafiknya ya kalau positif ya. Nah, bagaimana kalau x-nya menuju negatif tak hingga? X-nya makin kecil, maka nilainya x-nya makin kecil ya. Jadi misalnya e pangkat min 1, maka seper x toh. Jadi seper 2, di setengah di sini turun lagi. Jadi turun ya sana. Tapi bagaimana dengan nilai fx-nya ketika y-nya ketika x-nya sangat-sangat negatif ya. Jadi pangkat x-nya adalah misalnya diambil 1000, maka pangkat negatif 1000, jadi seper x pangkat 1000, kecil sekali ya. Seper x pangkat 1000. Jadi ini akan menuju ke sana ya, tapi tidak pernah memotong sumbu x ya, hanya mendekati saja terus begitu ya. Kan ada tuh fenomena seperti ini ya. Jadi ada garis di mana fungsinya, grafik fungsi itu tidak pernah memotong ya, hanya mendekati saja ya, ketika
X menuju negatif tak hingga ini mendekati terus ini. Anda ambil X-nya seberapa besar pun ya, negatif berapa, negatif 1 juta, maka seper pangkat 1 juta ya, jadi 0,00 berapa gitu. Tapi nggak pernah 0 ya, hanya menuju ke Y sama dengan 0 kan, atau X buat sendiri. Nah itu fenomena yang sering muncul dalam grafik suatu fungsi. Oke. Contoh kedua ya, sekarang bagaimana kalau grafiknya Y sama dengan seper X. Nah ini udah ada kenal juga toh. Ini kan grafiknya. Nah, kita perhatikan sekarang yang mendatar dulu ya. Tadi ketika X menuju tak hingga. Ini kan grafiknya. Ya, kita hingga sama ya, semakin besar maka Y-nya atau Y-nya yang menuju 0 ya, tapi dari arah positif ke sini menuju 0-nya kan ya, menuju 0 terus. Sebaliknya kalau kita ambil X menuju negatif tak hingga atau sangat-sangat negatif ya, kan misalnya X-nya adalah min 1000, maka berarti min seper 1000 ya, dan seper 1000 kan juga menuju 0, tapi menuju 0-nya dari bawah begini ya, dari bawah sih, makanya makin kecil jaraknya ini ya, antara subuh X dan grafiknya semakin pendek, dan ini mendekatinya dari bawah, kalau ini mendekatinya dari atas, ini X menuju X tak hingga, menuju negatif tak hingga. Nah ada garis Y sama dengan 0 atau X sama dengan atau subuh X ini ya, yang tidak pernah dipotong oleh grafik ini. Dari atas dia hanya didekati saja ya, menuju ke 0 ya. Dari bawah juga didekati aja ini ya, sampai dekati saja, sedekat apapun, tidak pernah menyinggung atau memotong ya. Kita fokus yang mendatar dulu ya. Ini juga ada sebenarnya, kita bahas yang ini, yang vertikal ini yang nanti di setelah ini ya. Di sini ada masalah, yaitu bagaimana menghitung limit suatu fungsi ketika menuju X-nya menuju tak hingga. Nah, yang kita belum kita pelajari di teorema limit, si konsep pembahasan kita tentang limit dulu itu ya. Nah sekarang kita bahas, dan ini kaitkan langsung dengan grafik suatu fungsi. Oke, ini definisinya. Jadi kalau fungsi f itu memiliki limit ya di X ya menuju tak hingga, ya nilainya L, atau tulis limit fx x menuju tak hingga sama dengan L ya, jadi memiliki limit sama dengan L ketika X menuju tak hingga. Apa itu? Jika untuk setiap epsilon positif, ini mirip dengan definisi limit yang dulu ya, limit di suatu titik ya, tapi titiknya sekarang di titik tak hingga ya. Ingat, tak hingga itu bukan bilangan real, jadi hanya mendekati saja. Jadi untuk setiap epsilon terdapat bilangan m sedemikian hingga untuk setiap x yang lebih dari m ya, mengakibatkan fx min L kurang dari epsilon. Artinya apa? Kalau kita ambil x lebih dari m, maka jarak antara fx dan L ini semakin kecil. Nah, kembali ke contoh super X tadi ya. Jadi untuk yang arah ke kanan ini ya, kita ambil misalnya M-nya sama dengan 4 ya. Ini 4 ya. Maka kalau ke X di kanannya 4, maka nilai fx-nya itu selalu kurang dari epsilon. Jadi tidak seperti definisi apa untuk limit di suatu titik tertentu, titik real ya. Sekarang kalau kita titiknya menuju tak hingga, ini saya berbesar aja ya,
kita fokus di yang di arah kanan aja, yang X positif ya. Saya besar saja biar lebih jelas gimana maksudnya. Jadi agak saya jauhkan begini ya, itu ya. Jadi kemudian kita ambil M-nya itu misalnya di sini ya, apapun M-nya Anda ambil aja sini, M-nya saya 4 ya, boleh aja 4, M sama dengan 4 gitu ya, ada M toh. Nah tadi kan di teorema tadi ada M, sehingga untuk X lebih dari M ya, Fx nya itu min L ya, itu kurang dari epsilon, dan L nya ini kan X sama, Y sama dengan 0 ini sendiri, garis ini ya. Jadi maksudnya itu ketika kita pilih M tadi, maka saya punya epsilon seperti ini, epsilon di sini. Nah ini epsilonnya ya. Jadi ini epsilon saya ambil ini ya. Ini M nya ada M tahu toh, mas saya epsilon itu ini epsilonnya, gitu kan. Nah dengan epsilon seperti ini, maka fx kurva yang biru ini ya dikurangi dengan 0 ya, selalu kurang dari epsilon. Ini kan L nya kan ini X, Y sama dengan 0 ya kan, itu L nya. Maka fx ya itu di sini kan, yang biru ini, nilai fx selalu dalam daerah ini. Dimana itu daerah apa ini? Daerah dimana kalau saya ambil X ini misalnya, X nya itu lebih dari 4, maka akibatnya apa? Fx yang biru ya, dikurangi dengan L, itu selalu di dalam strip ini ya, yang lebarnya epsilon itu, gitu maksudnya ya. Jadi X di kanannya M, nilai efeknya yang kurva biru ini selalu di dalam strip ini. Artinya jaraknya dengan garis Y sama dengan 0 L ini ya, itu kurang dari epsilon di dalam strip itu. Itu secara geometris seperti itu. Hal yang sama untuk yang arah ke kiri ini nanti, yang dituliskan dalam definisi yang kedua itu ya. Jadi menuju negatif tak hingga ya, atau limit fx menuju limit tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon tadi ya, yang epsilon tadi kita tarik dari fx dari M tadi, fm tadi itu ya, ada bilangan n sekarang, n itu yang di kiri ya, di kiri yang karena negatif toh, sehingga x kurang dari n. Nah gitu, karena ini kita ambil yang x menuju min tak hingga, jadi ini negatif, jaraknya sama, kurang dari epsilon, jadi dalam strip antara 0 sampai epsilon tadi. Oke, kita gunakan definisi ini ya untuk buktikan secara formal dari suatu kondisi ini. Kalau ini kan seperti soal-soal yang sebelumnya toh, misalnya ditunjukkan bagaimana apakah limit sebar fx ketika x menuju tak hingga sama dengan 0. Jadi sebenarnya maksud dari ini itu apa? Akan ditunjukkan, dibuktikan ya. Untuk setiap epsilon ya, kita dapat memperoleh M ya positif ya, jadi kemian hingga, karena ini M juta hingga ya.
jika sehingga jika X lebih dari M ya mengakibatkan fx X lebih dari M, efeknya dia kan ketahuan seper X ya, seper X nilai mutlak seper X min 0 itu kurang dari epsilon. Nah sekarang cari M nya dari sini ya, dari kondisi ini ya, itu kan ini kan ya, itu M nya bagaimana, maka dari kondisi ini kan saya dapatkan X kurang dari seper epsilon. Nilai mutlak saya hilangkan karena saya tahu X nya itu positif, ya sudah, seper X dari ini, nilai mutlak ini kan dari seper X sendiri ya, kalau X nya positif ya. Nah X kurang dari itu, maka saya ambil M nya batasnya tuh ini ya, karena saya dari kondisi ini itu ini ya, ternyata ada hubungan bahwa X kurang dari seper M, itulah yang saya ambil sebagai M nya, atau kurang dari atau lebih dari seper M. Ya, dipilih ini, saya buktikan ini sekarang ya, apakah untuk X lebih dari M, M yang seper M toh, X lebih dari M, saya tunjukkan seper X min 0 itu sama seper X nilai mutlak ya, karena saya punya relasi ini ya, maka ini kan mengakibatkan apa? Mengakibatkan epsilon lebih dari seper X gitu kan, atau ini gitu kan, nilai mutlaknya kan itu. Jadi seper X dapat saya batasi dengan epsilon ya, sesuai dengan ini yang mau dibuktikan ya. Ya terbukti. Kalau ya terbukti, maka ya benar bahwa limit dari seper X untuk X bisa hingga adalah 0 seperti yang diinginkan. Sekarang tadi coba ini ya. Jadi prinsipnya pembuktian formal itu adalah apa? Menentukan M-nya. Kalau yang limit di suatu titik real, menentukan deltanya. Kalau limit hingga menentukan M saja ya, atau N kalau negatif. Yang seperti ini ya dia. Jadi ketika saya menentukan M, maka saya memilih epsilon itu yang selebar ini ya, epsilon di sini yaitu Fm ini ya, yang saya samakan dengan Fm nya ini, epsilon sama dengan fungsi, nilai fungsi di M gitu kan. Dan saya punya strip yang biru ini. Nah, di dalam strip inilah fungsi yang biru ini tidak akan keluar dari strip ini. Artinya dia selalu mendekati L-nya, ini L-nya kan. L-nya kan Y sama dengan 0. Kasus yang sama juga untuk yang negatif tadi itu. Ambilnya N-nya itu min ya. Tadi N-nya min epsilon ini Fn ya, Fn-nya, kemudian N-nya ketemu seper epsilon tadi itu intinya ya. Oke. Nah, sifat-sifat atau hukum-hukum prinsip-prinsip dari limit theta hingga itu sama dengan sifat yang berlaku di titik real ya. Jadi kalau di sini ini kan di C-nya real, ini diganti dengan theta hingga atau min theta hingga. Tapi nilai L, M, K itu real semua kecuali titik limitnya yaitu C yang harusnya real diganti dengan min theta hingga atau theta hingga. Dan semua yang C saya ganti dengan theta hingga dan min theta hingga atau min theta hingga. Nah, menggunakan sifat ini ya, ini penjumlahan limit, pengurangan limit, perkalian dan konstanta ya, perkalian dua fungsi
ya, pembagian dengan fungsi asalkan limit di G, ya, limit G di ada nilainya M yang nggak 0, ya kan, limit fungsi pangkat, ya, limit fungsi akar, ya, gitu ya. Nah, kita gunakan sifat ini nanti untuk menentukan limit fungsi di tak hingga. Seperti contoh ini, di sini maka perlu di sini kan sebenarnya limit penjumlah berarti kan limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah dengan limit X menuju tak hingga dari 5 per X. Nah, gitu ya. Ya. Ini kan sama dengan 2 sendiri ya, karena nggak ada X-nya. Sedangkan 5 per X untuk X menuju tak hingga dia menuju ke 0. Ya. Limit X menuju tak hingga dari 5 per 5 dibagi dengan besar sekali maka menuju ke 0. Nilainya 0. Ya, jadi sama dengan 2. Ya. Ini juga sama, limit X menuju min tak hingga dari Pi akar 2 per X, ya kan, dikali X, kali seper X, ya, kali seper X gitu ya. Nah, ini perkalian fungsi toh, jadi sama aja dengan limit X menuju min tak hingga dari Pi akar 2 per X dikali limit X menuju min tak hingga dari seper X. Ini perkalian dua fungsi, kemudian konstanta bisa keluar dari sifat perkalian dengan konstanta, ya. Kadang soalnya saya minta alasannya apa, nah gitu kan, kali limit X menuju min tak hingga dari seper X berapa, Pi akar 2 dikali ini kan 0 dikali 0 sama dengan 0 gitu ya. Jadi limit seper X menuju ke 0 seperti yang sudah kita teman-teman tadi. Artinya kan fungsi seper X tadi kan limitnya 0 kan, ketika X menuju tak hingga, jadi dia menuju ke sumbu X tadi kan ya. Itu kalau secara geometris. Dan secara jabar ya harus tahu bahwa limit dari seper X ini adalah tak 0, ya kan, harusnya 0. Ini kalau contoh pertama, contoh tadi kan secara grafis ya, harus tahu itu hubungannya. Oh, kenapa kok 0 ya, karena secara grafis fungsi seper X itu kalau X tak hingga positif atau negatif ya, maka dia menuju garis Y sama dengan 0 ya, gitu. Baik itu negatif tak hingga maupun positif tak hingga. Oke. Nah, nanti kita akan banyak berinteraksi dengan fungsi rasional ya. Ingat ya, kita belajar macam-macam fungsi ya. Nah, fungsi rasional ini yang fungsi bentuknya gini ya, ada pembilang dan penyebutnya. Ini kan polinom seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus tadi ya, sifat tadi itu. Tapi untuk fungsi polinom ini kita bisa saja menggunakan itu, tapi lebih mudah kalau ya kita sederhanakan dulu fungsinya ya, dengan cara membagi ya pembilang ya dengan apa? Dengan X pangkat tertinggi di penyebutnya. Jadi di sini kebetulan contoh satunya ini ya, pangkatnya sama, ini pangkat 2, ini pangkat 2. Maka X pangkat tertinggi di penyebut berarti kan X pangkat 2, berarti ini dapat saya sederhanakan, tapi itu ulang ya,
kedua ruas saya bagi dengan kedua pembilangan dan penyebut saya bagi dengan x kuadrat. Tadi kan 5 ya kan, ditambah 8 per x gitu ya, pembilangnya ya, dikurangi 3 per x kuadrat, karena semua saya bagi dengan x kuadrat. Di mana x kuadrat? Dari pangkat tertinggi dari penyebutnya. Saya bagi dengan berapa? Itu ya, sama. Biar sama kan harus, kalau pembilang dibagi x per 2, x kuadrat ya, penyebut juga dibagi dengan x kuadrat plus 2 per x kuadrat. Nah, ini digunakan sifat apa? Bagian ya. Jadi 5 plus 8 per x ya, min 3 per x kuadrat ya, saya bagi dengan limit x menuju tak hingga dari 3 plus 2 per x kuadrat ya. Nanti ini bisa diuraikan lagi penjumlahan toh. Limit x menuju tak hingga dari 5 ditambah 8 limit x menuju tak hingga dari 1 per x ya kan, 8 bisa keluarkan kan sifat perkalian dan konstanta ya. Kemudian min 3 limit x menuju tak hingga dari 1 per x kuadrat gitu. Menyebutnya bagi dengan limit x menuju tak hingga dari 3 ditambah limit x menuju tak hingga dari, oh duanya keluar ya, 2 per x kuadrat ya. Ini sendiri 5 ya, ini sendiri 0 ya kan, 0 ya, 1 per x kan, enggak ya. 1 per x kuadrat berapa? 1 per x kuadrat itu kan sama dengan 1 per x kali 1 per x ya, perkalian dua fungsi toh, maka ya ini 0 ya, limit 1 per x minta hingga 0 kali limit 1 per x kali x minta hingga 0 juga ya, min 3 kali 0 dibagi dengan 3, 2 kali 1 per x kuadrat tadi yang 0 ya, tambah 2 kali 0, jadi perlu apa? 0 tinggal 5 per 3 gitu. Ya. Ya. Dan yang kedua juga sama ini ya caranya. Ini menjadi, tadi saya bagi dengan ini sekarang toh. Nah, ini. Ada limit atasnya dulu ya. X menuju min tak hingga sekarang ya, min dari 11 per x kuadrat gitu ya. Min plus ya, plus 2 per x pangkat 3 per pernya semua ya. Ini limit x menuju min tak hingga dari 2x pangkat kok saya langsung ya ini ya, kalau apa ya, 2 kali 2 ya, 2 bagi 3 atau min 1 per x pangkat 3. Nah, ini kalau anda uraikan x kuadrat per x ya. Nah ini 0 semua, bilangnya tuh 0, menyebutnya 2, jadi sama dengan 0. Nanti dicepresain ya, dirinci kayak gini ya, diuraikan. Kalau ini ya konstannya keluar, tinggal x kuadrat diuraikan jadi 1 per x per x. X ini konstanta keluar ya, x pangkat 3 di x per x per x per x.
kalikan semua, kemudian limitnya menjadi 0 semua, 0 kali 0 kali 0, 0 semua. Dan yang ini juga sama, yang ini tinggal 2. Begitu ya, karena menentukan limit dari fungsi rasional ya. Nah, bilangan-bilangan tadi itu kayak tadi ketika sebar X tadi yang kita hitung tadi ketemunya berapa tadi, 0 tadi ya, kayak ini tadi ya, 0 tadi ya, itu kan kaitannya dengan garis ini dan garis Y sama dengan 0 ini. 0 tadi kan sebenarnya X Y sama dengan 0 kan? Nah itu bilangan yang kita perlu itu sebenarnya adalah persamaan garis sebenarnya ya. Jadi kan Y sama dengan 0 untuk sebar X ya. Ini juga gitu, kalau fungsi ada kaitannya dengan fungsi ini, ada fungsi ini, ini ada kan Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 5/3 ya. Jadi garis yang ada mempengaruhi perilaku dari fungsi awal ini nanti. Garis apakah itu yang disebut sebagai garis asimtot ya, dari grafik fungsi tadi ya. Jadi kalau sifat dari asimtot itu apa? Jika jarak garis dari grafik ya fungsi dan sebuah garis tertentu jadi ya itu menuju ke 0 jaraknya ya, makin dekat ya, ketika titik itu bergerak ya semakin jauh dari 0,0 ya, maka garis itu disebut sebagai asimtotnya dari grafik fungsi tadi itu. Garis itu bersifat asimptotis ya, mendekati garis, kurvanya akan mendekati garis itu secara asimptotis, maka garisnya disebut garis asimtot atau asimtot gitu aja, nggak usah garis asimtot ya, asimtot dari grafik itu. Seperti halnya ketika Y sama dengan 0 dengan seper X, nah itu asimtotnya. Jadi ada hubungan antara nilai limit ya di tak hingga tadi itu yang menghasilkan bilangan, kalau berada bilangannya ya, itu dengan asimtot datar. Nah ini, perhatikan ini ya. Jadi garis Y sama dengan B merupakan sebuah asimtot horizontal atau horizontal datar dari grafik Y sama dengan fx garis seperti X tadi ya, jika limit fungsi fx untuk X menjadi hingga itu nilainya B. Nah, nilai B-nya menjadi persamaan garisnya. Garis apa? Garis asimtot tadi itu. Tapi dia asimtot datar karena Y sama dengan toh. Nah, gitu. Itu berlaku untuk yang X menuju tak hingga maupun negatif tak hingga. Jadi Y sama dengan B merupakan asimtot datar. Ya. Nah, kita kembali ke contoh yang sudah kita kenal dari awal tadi ya. Jadi karena Y sama dengan 0 ya, karena kalau kita hitung limitnya sebar X kita hingga ada 0 ya, baik itu menuju tak hingga maupun min tak hingga, ini B-nya toh, maka Y sama dengan B atau Y sama dengan 0 itu adalah X sama, ini salah, ini bukan Y, X ini ya, Y ini Y ini harusnya kan, Y sama dengan 0 ya, merupakan asimtot datar dari fungsi seper X seperti yang tadi kita gambarkan ya. Jadi kalau ini grafik Y seper X ya, karena ini ketika menuju tak hingga dia juga menuju garis ini ya, nilainya 0, ya garis Y ini 7, Y sama 0 7. Jadi kalau menuju tak hingga positif ke sini dong. Nah gini, nah gitu ya. Juga sama untuk yang negatif, berarti kan menuju, tadi kan gambarnya begini, menuju gini. Nah gini, saya fokus di ininya ya, di asimtotnya, di nilai ini akan semakin dekat dengan garisnya. Ini juga sama ya, jadi mendekati dari 0 dari kanan kan, Y dari Y sama dengan 0 dari atas ya, ini mendekati 0 dari bawah gitu. Nah contoh yang dua tadi juga sama ya, yang ini tadi
di mana Y sama dengan ketemu berapa tadi. Nah, karena tadi kan kita ngitung ini tadi kan limitnya ya, limit 5x kuadrat per 8x pangkat 3 per 3x kuadrat plus 2 dari x menuju tak hingga tadi ya, itu sama dengan 5 per 3 ya kan, ini B nya ya, jadi Y sama dengan 5 per 3 adalah asintot pendatarnya. Jadi kita meriksa yang positif tak hingga, harusnya kita periksa juga yang negatif tak hingga juga harusnya. Bisa saja beda kayak tadi kan, ini kan ini sama ya, ada yang beda nanti, yang ada soal lain yang nanti antara limit menuju tak hingga dan min tak hingga tidak selalu sama nilai menuju kepada garis yang sama gitu ya. Ini juga temuan 5 per 3 juga sama ya. Coba aja periksa kan teman-teman, karena ini kan limit minta hingga sama kan, hitungannya kayak tadi tapi dimasukkan untuk nilai minta hingga. Jadi baik minta hingga maupun tak hingga semua fungsinya menggaris menuju ke garis ini. Kalau ini menuju 5 per 2 dari atas ya, karena ini kan ini menuju ke bawah, dari bawah. Nah, bagaimana kembali ini? Nah, nanti Anda gunakan sifat-sifat kecekungan, nilai maksimum, titik kritis ya kan, titik kritis ya, kecekungan dan titik potong. Nah, itu nanti ke situ, lengkapnya di situ. Latihan di akhir video ini nanti. Ya. Juga berlaku untuk contoh yang berikut tadi ini. Ya, tadi kan limitnya berapa? 0 toh. Nah, jadi kan ini limit x menuju tak hingga, minta hingga tadi ya, minta hingga dari 11x plus 2 per 2x pangkat 3 min 1. Jadi kan ketemunya kan 0 ya kan. Nah, 0 ini dari minta hingga ini menuju ke 0. Nah, ini menuju ke ya. Jangan periksa yang ini, harusnya 0 juga ini, nanti grafiknya seperti ini. Ya, tentang grafik nanti ini Anda harus periksa lain-lainnya ya. Nanti juga ada pengertian asintot gas, selain ada seperti apa definisi dari asintot tegak. dp-nya itu sekarang ini 0. Menurut definisi tadi Y sama dengan 0, nah itu garis sumbu X itu sendiri kan, adalah asintot dari fungsi ini. Jadi artinya, saya ulang lagi ya, ketika kita mencari limit suatu fungsi juta hingga ya X-nya dan nilainya real, maka hasil limit tadi atau B tadi itu artinya ada garis Y sama dengan B, garis horizontal, yang menjadi asintot dari fungsi yang dihitung limitnya tadi itu ya. Berikutnya ini contoh lain ya. Nah, ini contoh di mana limit kiri dan menuju minta hingga dan minta hingga beda tadi itu ya. Karena ini ada fungsi nilai mutlak di sini. Artinya fungsi ini ada dua betulnya kan. Ketika X positif ya, maka kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 2 per x pangkat 3 plus 1. Ketika x-nya negatif, maka saya punya fx sama dengan x pangkat 3 min 2 per min x pangkat 3 min plus 1 ya. Karena min negatif pangkat 3 negatif toh. Nah, ini bedanya. Sehingga limitnya itu beda. Ya, kalau ini limitnya limit fx itu x menuju tak hingga ini ketemu adalah 1. Nah, limit x menuju min tak hingga dari fx yang kedua adalah min 1 ya. Ini silakan diperiksa sendiri ya.
Nanti saya tanyakan di synchronous meetingnya ya. Ini periksa ya. Ya. Nah ini juga sama ya. Dan ada kenal. Jadi sekarang bagaimana limit fungsi itu ya. Harus kita periksa limitnya. Anda tanya asintut, maka kita periksa limitnya menuju tak hingga dan min tak hingga. Ya. Jadi limit limit dari X menuju tak hingga dari 2 plus sin X per X. Kalau 2 udah beres ya, limit X menuju tak hingga dari 2 plus limit X menuju tak hingga dari sin X per X. Kalau ini udah beres 2 ya. Nah, kalau ini bagaimana? Ya, jadi limit dari sin X per X itu kita gunakan teorema Apit ya. Jadi sin X per X lebih dari 0 ya kan. Sin X per X ya. Nah, sin itu kan nilainya antara 0 dan 1. Jadi ini adalah 1 per X. Gitu kan. Ya, gitu. Dan ini limitnya X menuju tak hingga ya kan. Dari 0, limit dari X menuju tak hingga dari sin X per X ya, limit dari X menuju tak hingga dari seper X. Ini berapa ini? 0, ini 0, berarti ini harusnya sama dengan juga 0. Itu ya. Karena limit kiri dan limit batas kirinya 0, limit batas kanannya juga 0. Kita tahu tuh limit seper X, X minta hingga 0 ya. Itu ya. Jadi itu limitnya 2. Tapi limit sin X per X nya itu menuju ke 0. Ya. Oke, jadi garis Y sama dengan 2 itu adalah asintut dari fungsi ini. Ya. Jadi Y sama dengan 2 merupakan asintut dari fungsi Y sama dengan 2 plus sin X per X. Gitu kan? Asintut apa nih? Asintut datar ya. Asintut datar. Karena Y sama dengan garis horizontal kan? Ini kan? Jadi Y sama dengan 2. Oke. Nah, tadi kita sudah menghitung limit di titik tak hingga sana. Nah, sebaliknya ada limit yang bernilai tak hingga. Nah, untuk limit bernilai tak hingga, kita bisa kembali ke contoh fungsi fx sama dengan seper x tadi ya. Di fungsi itu juga ada limit pada satu titik di mana nilainya sama dengan tak hingga, yaitu di titik x sama dengan 0 ya. Jadi Anda periksa kembali ke fungsi itu bahwa bagaimana limit fungsi fx ketika x menuju 0 dari kanan, x positif, 0 positif, dan bagaimana untuk x menuju 0 negatif ya. Dengan gambarnya seperti x itu kan ini ya, kecil aja di sini ya. Nah, itu kan ada fungsi yang kalau dari 0 dari kanan itu kan gini kan. Nah, gitu. Kalau dari kiri dari menuju dari sini kan gini. Nah, gitu kan, menuju ke sana dan menuju ke sana. Ya. Itu kita fokus di situ sekarang. Jadi kan udah kiri kanan udah selesai nih. Ya, menuju ke
tak hingga dan min tak hingga sudah nih. Karena bagaimana kalau menuju 0 dari kanan dan menuju 0 dari kiri. Nah, oke. Jadi kalau kita periksa limit X menuju 0 dari kanan ya, setiap kali kita menentukan nilai K, bilangan K besar ya, maka cukup besar, maka kita selalu dapat menentukan fx yang lebih besar dari K itu sendiri, ya kan. Jadi kalau saya ambil X menuju 0 dia dari kanan makin dekat makin 0 berapa, 0,001 0,00001 gitu kan, maka setiap kita ambil nilai K, nilai fungsinya ya, berapa besar itu, maka kita sudah mendapatkan X ya, dimana efeknya lebih besar dari K itu sendiri. Nah, kondisi seperti ini dikatakan bahwa efek itu nggak punya batas, nggak punya limit ketika X menuju tak hingga, karena kita ambil X K berapa ya, K itu bilang real ya, K 1 juta misalnya, maka saya bisa menentukan X sehingga efeknya lebih dari 1 juta ada. Berapa? Ya X-nya 1/2 juta lah, ya kan? Dan seterusnya. Ini nggak punya limit. Atau secara matematis tulis sebagai menuju tak hingga, limitnya tak hingga. Ya, tapi ingat tak hingga itu bukan bilangan real, selalu saya ingatkan selalu gitu ya. Jadi X menuju X 0 plus atau menuju 0 dari kanan itu limitnya adalah tak hingga, positif, jadi besar sekali ya. Jadi di sana ya, makanya Pak Widi menuju ke Y positif, tapi nggak pernah tidak pernah memotong sumbu Y ya, artinya besar sekali nilai Y-nya tak hingga ya. Kemudian juga yang X menuju 0 dari kiri ya, kita ambil min X yang cukup besar maka dan negatif ya, maka min K lebih besar yang negatif, maka saya dapat Fx yang lebih kecil dari set min K. Jadi nggak punya limit lagi ya, tapi simbolnya sekarang min tak hingga ini ya. Jadi tak hingga dan min tak hingga itu hanya simbol ya, menyatakan dia besar sekali, tidak ada bilangan real yang mewakili ya, besar sekali ya, nggak ada bilangan real yang dituju ya, tapi ini cukup besar, sangat besar ya. Dan dikatakan tidak memiliki limit. Nah, tidak memiliki limit tak hingga tadi itu ya, simbol tak hingga, jadi bukan berarti ada loh ya, tak hingga itu bukan nilai limit real ya. Kalau kita ngomong ada itu bilangannya harus real. Tapi ini kasus ini kita pakai tak hingga karena nilainya besar atau negatif sekali. Nanti terkait dengan grafiknya ya. Nilai efek berapa? Nilai efek berapa? Diambil bilangan K besar berapa, maka selalu ada efek yang lebih besar. Maka limitnya ya tak hingga atau min tak hingga. Itulah nilai yang limit tak hingga atau limit bernilai tak hingga tadi. Nah, sekarang kita ke contoh bagaimana menentukan limit yang titik yang nilainya tak hingga nanti. Jadi untuk fungsi 1/x kuadrat ya, untuk x menuju ke 0 ya. Jadi kita periksa satu ya. Limit X menuju 0 dari kanan ya, jadi positif ya, dari 1/x kuadrat ya, karena 1/x itu nilainya besar ya, positif ya, tapi kuadrat juga positif, jadi ini menuju tak hingga ya kan, karena positif ya, berarti tak hingga. Jadi bisa Anda uraikan 1/x kali 1/x, tapi kan nanti kalau dikalikan nanti karena nilainya tak hingga kita nggak sulitan mengoperasikannya ya, langsung aja
dimaknai kalau X-nya positif, dikuadratkan juga positif, dan nilainya besar sekali. Ya kan? Jadi karena dibagi dengan kecil, misalnya 0,0001 dikuadratkan lagi, ya kan? Jadi sangat-sangat kecil, dibagi 1 dibilang kecil sekali, maka ya sangat besar. Oke. Kemudian yang kedua, ketika diambil X menuju 0 negatif ya, dari sebar X kuadrat. Misalnya di min 0,0001 kuadratkan kan positif ya. Jadi itu positif juga. Ya, besar dan positif. Jadi tak hingga juga. Ini agak beda dengan yang sebar X tadi. Kalau sebar X kan kalau dari 0 negatif dari kiri ya, dia sebar, jadi bilangannya min negatif tak hingga ya. Negatif tak hingga, di kecil sekali negatif. Jadi kalau ini enggak negatif semuanya. Nah, saya grafikkan. Nah, ini jangan diartikan limit kiri dan limit kanan sama gitu. Nah, ini yang enggak benar ya. Jadi jangan dimaknai bahwa limit X menuju 0 ke kanan ya, sebar X sama dengan limit X menuju 0 kiri sebar X ya, sama dengan tak hingga, sama kan. Berarti limit kiri dan limit kanannya sama, ada, berarti continue ya gitu kan, ini yang sama gitu kan. Karena F tak hingga berapa, F0 berapa, tak hingga juga. Nah ini yang bahaya ya. Ini yang seringkali kontinuan di 0 berapa, ada continue ya. Kenapa? Karena limit kiri sama limit kanan ya. Dan nilainya sama. Nah ini yang nggak boleh ya. Karena ingat bilangan tak hingga itu nggak dapat kita bandingkan, ini sama apa enggak nggak tahu, ini besar gitu saja kan, sama-sama besarnya tapi berapa nilainya kita nggak tahu, nggak dapat ditentukan mana yang lebih besar, tidak punya sifat urutannya siapa yang lebih besar, nggak punya. Jadi kita dari sini udah salah menyimpulkannya ya. Yang jelas ini benar ya, limitnya nggak ada, tapi positif besar sekali nilainya ya, itu ya. Jadi ini hanya menegaskan bahwa tak hingga itu bukan bilangan real, sehingga kalau limit tak hingga maka itu dimaknai tidak ada gitu, limitnya tidak real. Tapi secara grafik itu nanti kita nilainya besar sekali. Jadi kalau gitu saya perlu sketsa grafiknya ya, jadi seperti ini ya. Untuk X menuju 0 dari kanan besar ya, berarti saya nyatakan dan bentuk grafik begini, besar. Nah gini ya, ketika X dari kiri 0 dari kiri ya juga besar positif, tapi nah begini gambarnya ya. Masa seperti ini continue ya, enggak ya. Jadi tidak dia karena nggak pernah memotong sumbu Y-nya. Ini saya fokus di asim tegak ya. Ini nanti kan sebar X juga akan menuju ke sana mestinya ya. Jadi kalau diperiksa lagi nanti asimtot datarnya, yaitu ingat untuk bagaimana limit menuju tak hingga dan negatif tak hingga, nanti mesti menuju ke 0 baik kiri maupun kanan sini. Tapi kita masih fokus di tegaknya, jadi ini asimtot tegaknya nanti ya, jadi menuju tak hingga ya. Nah ini definisinya ya, seperti tadi ya. Kalau tadi kan kita limit di menuju tak hingga ya, ada M tadi ya. Sekarang kita nggak begitu, dibalik ya. Jadi limit menuju suatu bilangan real X0
dari fx sama dengan apa, tak hingga tulisannya ya, terus seperti ini. Jadi menuju bilangan real x0 fx tak hingga bila apa, jika untuk setiap bilangan real positif b atau k tadi ya, terdapat delta itu di sumbu x ya, sedemikian hingga untuk x yang pada selang ini fx selalu lebih besar dari b. Jadi fx itu tidak punya batas tadi itu kalau bernilai tak hingga. Tapi kalau negatif ya, menuju negatif tak hingga ya, itu efeknya kurang dari negatif B. Jadi sekecil apapun kita ambil B-nya, maka ya, karena istilah bilangan negatif B ya, min B itu selalu ada fx yang lebih kecil. Dan, ya, untuk suatu delta yang kita tentukan. Jadi seperti ini ilustrasinya ya. Jadi tadi kan untuk siap B nih, terus tadi ini fungsi ini punya apa itu nilai limit tak hingga ya, tak hingga. Jika saya setiap ambil nilai B besar sekali, maka saya dapat memperoleh delta. Jadi ini potongkan ya, straight, kemudian saya tentukan garis titik potongnya antara garis B dengan fungsi itu, yaitu ini dan itu ya, dari ini. Kemudian saya pilih delta itu adalah yang kecil dari ini. Ini kan lebih kecil dari ini. Saya ambil delta yang paling kecil ya, yang lebih kecil. Yang ini ya, dengan ini pendek. Jadi saya punya apa ini, selang buka yang berjarak sama ini ya, di pusatnya 0x0 ya. Di kirinya x0 sebesar delta, kanannya 0 sebesar delta. Itu. Nah, di sepanjang garis ini x di sini ya, fx-nya selalu lebih besar atau sama dengan b kan. Saya tarik sini lah, ini banyak di sini. Fx dari sini. Kalau saya ambil f di dekat sini baru, karena ini positif, saya nggak pernah di batas sini, berarti di sini pasti di kirinya b ini kan, di sini nah, di atas sini gitu. Yang negatif juga sama, saya ambil negatif ya, maka seperti tadi saya tarik garis dari garis perpotongannya itu garis vertikal, memotong sumbu x, baru diambil yang terpendek, itulah deltanya, di mana setiap titik di sini petanya itu selalu lebih kecil daripada min b gitu. Ya kan gitu. Nah ini sekarang pakai definisi kita buktikan bahwa limit seper x ya, kuadrat x min tak hingga adalah tak hingga. Ini yang sudah kita pakai tadi kan. Nah tadi menurut definisi tadi apa, untuk setiap bilangan real b terdapat delta. Nah kita mencari deltanya dari mana, dari hubungan ini ya, ini kan yang mau ditunjukkan nih, saya akan tunjukkan bahwa untuk setiap b kita dapat menemukan delta sedemikian hingga untuk x di antara 0 dan delta, hubungan ini seper x ya, seper fx min fx jauh lebih dari ini, fx dari ini, fx lebih dari b. Ini mau dibuktikan. Nah, mencari delta dari hubungan ini ya, kan. Dan namanya analisis pendahuluan ya, dari ini analisis pendahuluan seperti ini aja ya. Ini diperoleh x kuadrat kurang dari seper b, karena saya punya ini kan. Nah ini kan, maka saya mencari ini x nya itu berapa. Nah ini x kurang dari seper akar b. Jadi saya pilih sekarang ya, ini buktinya di sini sekarang. Jadi kan hanya analisis pendahuluan, di sini itu pendahuluan saja. Buktinya adalah
dengan memilih delta sama dengan super B dari mana? Dari sini tadi. Maka untuk X antara 0 dan delta, ya, fx-nya super X kuadrat, karena apa itu X kurang dari delta, ya maka super X kuadrat lebih dari super delta kuadrat, ya kan? Sifat pecahan ini ya, A kurang dari B, maka super A lebih dari super B. Balik ya, tandanya dibalik, maka super delta kuadrat, kita gunakan hubungan ini. Super delta kuadrat itu dari sini lebih dari B, ini kuadratkan ya, delta kuadrat B, jadi pindah sini super delta kuadrat lebih dari B, berlaku ya, jadi F super fx lebih dari B seperti yang diinginkan ini. Kalau itu terbukti dari sini menjadi ini seperti ini, maka terbukti bahwa super X kuadrat X menuju 0 sama dengan tak hingga. Oke. Nah, dari pengertian nilai benar tak hingga itulah kita dapat mendefinisikan yang namanya asimtot tegak. Ya. Jadi saya selalu sering menggunakan contoh super X ya, karena itu contoh yang ideal untuk asimtot tegak maupun asimtot mendatar ya. Jadi di fungsi super X, fx sama super X ya, jarak titik pada grafik fungsi tersebut ya terhadap sumbu Y itu menuju ke 0 ketika X titiknya bergerak secara vertikal ya, dan menjauhi 0,0. Itu kan, jadi X-nya bergerak ke kiri terus, maka dia akan makin besar dan jaraknya semakin dekat dengan sumbu Y atau garis X sama dengan 0 ya, gitu. Atau fx bernilai tak terbatas unbounded ketika X menuju ke 0, karena super X limitnya untuk X positif hingga, dan limitnya 0 dari kiri juga negatif tak hingga. Nah, nilai X sama dengan 0 itu ya, X sama dengan 0 ini, itulah persamaan garis asintotnya ya. X sama dengan 0, jadi angka-angka 0 ini ya adalah, jadi X sama dengan 0 ini merupakan asintot tegak dari fungsi fx sama dengan super X tadi, karena dari limit kiri dan limit kanannya itu nggak ada atau besar sekali ya, atau negatif sekali. Nah, secara formal definisinya seperti ini: garis X sama dengan A merupakan asintot tegak dari fungsi Y sama dengan fx ketika ini limit X menuju A positif, bisa plus minus negatif ya, limit A menuju X menuju A negatif ya, dari kiri juga plus atau minus tak hingga, nggak harus sama ya, misalkan tak hingga atau minta hingga, maka dia asintot tegak garisnya ya, garis X sama dengan A ini. Jadi kan Y sama dengan B ya kan, yang di hasil limitnya. Kalau ini hasil limitnya jelas tak hingga, baik itu dari kiri maupun dari kanan, bisa sama bisa nggak sama. Kalau yang sama itu kasusnya fungsi super X kuadrat tadi, kalau yang nggak sama yang super X ini ya. Ya, sekarang kita berlatih mencari limit dari asintot dari fungsi ini ya. Oke. Jadi kita periksa sama ya. Untuk limit ya fungsi itu ya, untuk X menuju
tak hingga ya dari X plus 3 per X plus 2 ya. Kalau rasional maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi dari X penyebutnya, yaitu pangkat 1 kan. Di berapa? Limit X menuju tak hingga dari 1 plus 3 per X gitu ya, bagi dengan 1 plus 2 per X. Kedua pembilang dan penyebutnya saya bagi dengan X semuanya suku-sukunya ya. Jadi ini kan jadi apa? Limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah limit X menuju tak hingga dari 2 per X ya, dibagi dengan limit X menuju tak hingga dari 1 plus limit X menuju tak hingga dari, ini 3 ya, 3 per X, ini 2 per X. Dengan ini 1, 2 bisa keluar, seper X tak hingga 0 ya kan. Yang ini bab penyebutnya 1, 2 bisa keluar, limit seper X tak hingga juga 0. 1. Ini apa artinya? Y sama dengan 1 asimtot datar ya kan dari fx itu kan. Bagaimana dengan limit menuju tak minta hingga? Tak hingga, minta hingga ya, gimana? Periksa saja. Sekarang yang kedua, limit X menuju berapa ini? Min 2. Nah, gitu. Kenapa saya ambil min 2? Karena saya tahu di sini fx itu akan menuju tak hingga kalau x-nya menuju negatif 2 ya. Karena penyebutnya menjadi 0. Ya. Kita periksa min 2 dari kanan ya, yaitu X plus 3 per X plus 2 ya. Berapa ini? Karena dari kanan dari 2 lebih ya, min 2 dari kanan jadi 1,9 ya 1, ya 1,99 gitu ya. Jadi ini positif ya enggak? Jadi dekati maksudnya. Jadi kalau kita dekati min 2 dari kanan, sebenarnya kita bekerja dengan X-nya itu bilangannya sekitar ini kan, min 1,999 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah ini tambah 2 berarti apa? Positif ya, tambah 2 kan, jadi kan positif 0,00 gitu ya, 1 gitu kan ya. Ini kan nggak pengaruh, ini kan berapapun nanti positif ini kan, pengaruhnya kan positif saja ini kan. Jadi ini 3 tambah ini kan berapa ini, min 1, kan positif. Dan yang penyebut juga positif tapi kecil sekali, berarti bilangan 1, dibagi dengan bilangan kecil berarti besar tapi positif toh ya. Jadi ini menuju tak hingga ya. Tak hingga ya, positif ya. Nah, jadi ini apakah sama dengan yang bawah ya, limit X menuju min 2 dari kiri. Nah, kita ngomong apa, bilangannya adalah sekitar berapa, min 2 ini kan, jadi ini berarti apa,
min 2,0001 kirinya ya, kirinya 2 kan, min 2 toh, ditambah 2 berarti kan tetap min ya, min, 0,0001 gitu ya. Negatif, penyebutnya kecil tapi negatif, sedangkan ini tetap positif, berarti ini apa ya, negatif besar tapi jadi negatif tak hingga. Nah, gitu. Nah, menurut definisi tadi ya, dari sini kan ketahuan kalau limit kiri dan limit kanannya sudah bernilai tak hingga atau min tak hingga, maka X sama dengan 2 min 2 ya, itu merupakan asimtot tegak ya dari fx. Tuh, saya nggak belum tahu gambarnya seperti apa karena kita harus meriksa juga apa kelengkungannya ya, itu bagaimana ya. Tapi yang jelas saya punya asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi itu ya. Jadi saya bisa menggambar asimtotnya dulu sekarang. Berarti asimtotnya adalah Y sama dengan 1 ya, asimtotnya Y sama dengan 1 ini misalnya, dan Y sama dengan X sama dengan min 2 ini 1 ya. Grafiknya gimana? Nanti Anda periksa juga yang tentang titik kritisnya, titik apa potongnya ya, titik apalagi kemonotonannya ya, kemudian kecekungannya ya, maksimum titik kritisnya ya gitu. Dan itu periksa turun pertama, turun kedua dan seterusnya. Oke. Nah, ini silakan dicoba ya untuk Anda latih sendiri ya. Nanti kita diskusikan di synchronous meetingnya. Nah, setelah asimtot tegak sudah, asimtot datar sudah, atau satu lagi yaitu asimtot miring ya. Nah, ini kita masih bekerja di fungsi rasional ya. Tadi ketika kita ngomong asimtot tegak atau datar tadi ya, fungsi-fungsinya itu derajat pembilangnya itu kalau nggak sama ya lebih kecil dari penyebutnya gitu kan ya. Contoh-contoh tadi kalian perhatikan, kalau penyebut pembilangnya pangkat 1, penyebutnya pangkat 3 gitu ya, sama-sama pangkat satunya, kayak contoh terakhir tadi ya, x plus 1 dan x plus 2 dan x plus 3 per x per 2 gitu ya, derajatnya sama ya, polinomial, derajat polinomialnya sama-sama satunya, atau penyebutnya lebih besar. Nah, nanti ada juga fungsi rasional di mana derajat dari pembilangnya ya itu lebih besar daripada derajat penyebutnya. Kalau ini terjadi, maka yang kita dapatkan adalah asimtot miring ya. Nah, untuk menentukan asimtot miring ya akan dilakukan pembagian ya pembilang oleh penyebutnya ya. Nah, nanti sisanya kalau kita periksa bagaimana ketika X menuju tak hingga atau min tak hingga. Seperti contoh berikut ya. Nah, sini kalau Anda perhatikan fx sama ini pembilangnya pangkat 2, penyebutnya pangkat 1 ya kan. Jadi derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebutnya. Ya, tidak seperti contoh yang lalu. Contoh sebelumnya kan derajat pembilang sama atau kurang dari derajat penyebutnya. Makanya prosesnya kan dibagi dengan
X pangkat tertinggi dari penyebutnya tadi kan. Nah, sekarang ini tidak, jadi pembilangnya derajat lebih besar dari penyebutnya. Maka yang dilakukan adalah pembagian pembilang oleh penyebut. Pembaginya gimana? Nah, seperti ini. Jadi X kuadrat min 3 dibagi dengan 2X min 4. Supaya 2X dikali berapa supaya X kuadrat, maka dikalikan dengan X per 2 ya. Pikiran pertama dulu ya. 2X kali X per 2 ketemu X kuadrat toh. X kuadrat tadi. Supaya saya bisa menghilangkan X kuadratnya. Tapi kan ini ada dua suku, min 4, jadi X per 2 kali dengan min 4. Jadi X kuadrat min 2X. Oke. Ya. Ini dikurang ini, maka X kuadratnya hilang. X kuadratnya hilang. Ya. Hilang, jadi tinggal ini dikurangi kan. Jadi 2X min 2X, jadi 2X min 3. Ya kan? Min 3 kurang itu ya. Nah, sekarang sudah sama ini min 2, ini min 2, ini kali 1. Iya kan? 2X min 4 di sini sekarang. Ini dikurangi lagi, ini hilang lagi. Tinggal plus 1. Kalau saya tulis pembagian dari kalau gitu saya bisa ganti bentuk ini ya. Hasilnya adalah apa? Ini ya kan, ditambah dengan seper itu ya kan, ini kan seper itu sisanya. Jadi X per 2 plus 1 ditambah 1 per pembaginya kan gitu. Karena ini nggak jadi bagi lagi. Ingat tuh, kalau misalnya 5 per 2 itu kan 5 dibagi 2 ya kan, kan 2, 4, 1 berarti kan 2, jadi berapa? 5 per 2 berapa? 2 tambah 1 per 2 kan gitu, 1 per 2 ya, sama itu ya. Hasil baginya X plus 2 per 2 plus 1, sisanya adalah 1 per pembaginya 2X min 4. Jadi sama ya, ekivalen. Ini pembagiannya, ini hasil baginya kan gitu, sama kan. Nah, sekarang kita periksa nilainya fungsi yang baru ini ya, hasil pembagian tadi dengan untuk X menuju tak hingga, khususnya ya pada sisa pembagiannya ini. Nah, ini yang penting ya, karena ketika X menuju tak hingga, benar ya, X menuju tak hingga, maka ini tuh hilang ya enggak, karena seper 2 kali bilangannya besar sekali ya, maka dia akan hilang. Jadi ini yang tinggal ini saja, tak hingga ini besar sekali gitu aja kan, ini yang suku yang dominan di sini, jadi tinggal ini, artinya ini hilang ketika X menuju tak hingga atau min tak hingga. Kalau ini tak hingga maka ini besar sekali, tapi ini hilang balikannya ya, itu kalau X menuju tak hingga. Jadi dapat saya katakan fx akan menuju ini ya, fx akan menuju x kuadrat x per 2 ini aja kan, ini ketika X menuju tak hingga. Maka ini tuh saya namakan Gx, itulah sebagai asimtot miring dari fungsi ini ya. Jadi dari karena fx menuju tak hingga ya, ketika X menuju 2, ini yang asimtot tegaknya sekarang ya. Perhatikan di sini tadi fungsinya kan
Lihat di penyebutnya sekarang. Tadi kan sitot miring sudah ya. Sekarang kalau lihat penyebutnya, kalau X menuju 2, ini kan jadi 0 toh. Kalau X2 0 ya. Jadi kita periksa X-nya menuju 2, maka ini menuju tak hingga. Benar ya? Itu. Itu. Jadi X menuju tak hingga 2, maka X menuju 2, maka X menuju tak hingga. Atau limit X menuju 2 positif. Jadi kan bentuknya X kuadrat min apa tadi? X kuadrat min 3 per 2x min 4 ya, plus min ya. Jadi ini fx-nya. Kalau saya ambil x-nya 2 dari kanan, kayak tadi kan, misalnya ini 2,1, berarti kan ini positif ini kan. Ini 2 kuadrat kan positif, lebih dari 3 positif. Jadi positif tak hingga. Tapi ketika 2 kurang negatif, 2 dari kiri, ini 1 koma ya, 1 koma kali 2 itu kurang dari 4, ini negatif. Ini positif, berarti negatif tak hingga. Karena negatif, ini penyebutnya negatif tapi kecil. Ini kalau yang 2 plus ini penyebutnya positif tapi kecil, jadi pembagi, maka dia menjadi besar. Gitu. Ya, maka 2 adalah asimtot. Ya. Asimtot miring tegak itu biasanya, asimtot miring itu biasanya berteman dengan, ditemani dengan asimtot datar atau asimtot tegak, salah satu ya. Berarti ini grafiknya ya. Itu tadi ya. Yang tadi kan ketika X menuju tak hingga ya. Ini kan. Ini menuju ke 0. Gitu kan. Jadi kita periksa ya bagaimana minta hingga tadi. Juga menuju ke garis ini juga tadi. Ya. Nah, tadi yang ini tadi X menuju 2 dari kanan menuju tak hingga ini ya. Kalau 2 dari kiri ini ya, dari sini maka menuju min tak hingga ya. Seperti ini grafiknya ya. Nah, urusan yang ini melengkung kemana itu silakan digunakan lagi prinsip-prinsip membuat sketsa grafik fungsi ya pada video sebelumnya ya. Ikuti cara itu sama, tapi sekarang kita akan menggambar grafik fungsi yang memiliki asimtot, bisa asimtot tegak, asimtot horizontal, datar ya, ataupun asimtot miring. Itu silakan dilatih sendiri ya. 2 soal ini saya beri tahapan-tahapannya ya, sebelum membuat grafik, sketsa grafik secara lengkap. Ya, di sini bedanya dengan yang video lalu kan, di sini bisa juga asimtotnya kalau ada. Ya. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini ya. Selamat dipelajari ya, kita akan diskusikan di pertemuan sinkronus yang akan datang. Selamat belajar.